Selamat datang di YouTube channel KHN Learning. Pada video kali ini kita akan membahas tentang normalisasi. Dalam merancang basis data, ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui, atau yang kedua, bisa langsung membuat model entity relationship. Kemudian normalisasi ini merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik basis data dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal. Ini ada beberapa pengertian apa itu normalisasi. Di sini ada dua pengertian. Yang pertama, normalisasi merupakan proses pengelompokan elemen data menjadi tabel-tabel yang menunjukkan entiti dan juga relasinya. Normalisasi juga merupakan proses pengelompokan atribut-atribut dari suatu relasi sehingga membentuk well-structured relation. Nah, apa itu well-structured relation? Well-structured relation adalah sebuah relasi yang jumlah kerangkapan datanya sedikit, serta memberikan kemungkinan bagi user untuk dapat melakukan insert atau menambah data baru, kemudian delete, menghapus, dan modify terhadap baris-baris data pada relasi tersebut yang tidak berakibat terjadinya error atau inkonsistensi data yang disebabkan oleh operasi-operasi tersebut seperti insert, delete, atau modifikasi lainnya. Nah, keuntungan pembuatan normalisasi yang pertama meminimalkan ukuran penyimpanan yang diperlukan untuk menyimpan data. Kemudian yang kedua meminimalkan resiko inkonsistensi data pada baris data. Yang ketiga meminimalkan kemungkinan anomali pembaruan. Dan yang keempat keuntungannya adalah memaksimalkan stabilitas struktur data. Selanjutnya, apa itu anomali? Anomali merupakan penyimpangan-penyimpangan atau error atau inkonsistensi data yang terjadi pada saat dilakukan proses seperti insert, menambah data baru, kemudian delete, menghapus data, maupun update, merubah data. Nah, ini terdapat 3 jenis anomali. Yang pertama ada insertion anomaly, yaitu error yang terjadi sebagai akibat dari operasi atau operation insert record atau menambah data baru pada sebuah relasi. Kemudian yang kedua, deletion anomaly. Ini merupakan error yang terjadi karena akibat adanya operasi delete atau penghapusan data pada sebuah relasi. Kemudian yang ketiga, update anomaly. Ini merupakan error yang terjadi karena inkonsistensi data yang terjadi sebagai akibat dari adanya operasi update data dari sebuah relasi. Selanjutnya adalah problem-problem pada relasi yang sudah dinormalisasi. Yang pertama ada performance problem, yaitu masalah terhadap performa database. Kemudian yang kedua referential integrity problem, yaitu masalah yang timbul terhadap referensi antar data-data di antara dua tabel atau lebih. Nah, beberapa konsep yang harus diketahui. Yang pertama ada field atau atribut kunci dan juga kebergantungan fungsi. Kita akan bahas dulu untuk atribut kunci atau field. Jadi key field atau atribut kunci di dalam database ada 5. Yang pertama ada super key. Super key ini adalah himpunan dari satu atau lebih entitas atau tabel yang digunakan untuk mengidentifikasikan secara unik sebuah entitas dalam entitas set. Kemudian yang kedua ada candidate key. Candidate key ini adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik dari entity. Kemudian yang ketiga primary key. Primary key ini merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian yang spesifik, tetapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entity. Kemudian yang keempat, alternate key, kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key. Dan yang terakhir adalah foreign key, yaitu suatu atribut atau satu set atribut yang melengkapi satu relationship, hubungan yang menunjukkan
ke induknya. Kebergantungan kunci. Yang pertama di sini ada ketergantungan fungsional atau fungsional dependent, yaitu keterkaitan antara hubungan antara dua atribut pada sebuah relasi. Di sini contohnya misalkan dituliskan dengan cara seperti ini. A, kemudian tanda panah B, ini maksudnya adalah atribut B functionality dependent terhadap atribut A, atau isi atau value atribut A itu menentukan isi atribut B. Kemudian yang kedua ada fully functionally dependent atau FFD, yaitu suatu rinci data dikatakan fully functional dependent pada suatu kombinasi rinci data jika fungsional dependent pada kombinasi rinci data dan tidak fungsional dependent pada bagian lain dari kombinasi rinci data. Kemudian yang ketiga, ketergantungan parsial, yaitu sebagian dari kunci dapat digunakan sebagai kunci utama. Kemudian yang keempat, ketergantungan transitif, yaitu menjadi atribut biasa pada suatu relasi tetapi menjadi kunci pada relasi lain. Dan yang terakhir adalah determinan, yaitu suatu atribut atau field atau gabungan atribut di mana beberapa atribut lain bergantung sepenuhnya pada atribut tersebut. Selanjutnya adalah aturan-aturan normalisasi. Nah, aturan-aturan normalisasi ini dinyatakan dengan istilah bentuk normal. Nah, bentuk normal itu adalah suatu aturan yang dikenakan pada relasi-relasi di dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut pada level-level normalisasi. Nah, di sini ada beberapa level normalisasi yang biasa digunakan. Yang pertama ada bentuk normal pertama, normal kedua, normal ketiga, kemudian bentuk normal Boyce code, kemudian bentuk normal keempat, dan bentuk normal kelima. Nah, nanti masing-masing level normalisasi ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk video pembahasan tentang normalisasi cukup sekian, semoga bisa dipahami. Untuk kelanjutan penjelasan normalisasi akan ada di video selanjutnya. Terima kasih.